Kabupaten Bangka merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan luas wilayah kurang lebih 3.028.794 km persegi dengan jumlah penduduknya kurang lebih 297.065 jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Sandastu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini sebagai Bupati Bangka melaksanakan SPGDT ini dimulai tahun 2010. Latar belakang daripada berdirinya SPGDT ini adalah kita melihat kalau di luar negeri itu ada yang namanya 911 yang bisa membantu masyarakat dalam kesulitan, kecelakaan, kemudian terjadi musibah, hal-hal yang bersifat kedaruratan. Oleh sebab itu kita berinisiatif dan kita bahas secara bersama, maka di Kabupaten Bangka ini khususnya di Kota Sungai Liat kita bentuklah SPGDT ini. Nah, SPGDT kita ini dibentuk jauh sebelum turunnya Impres nomor 4 tahun 2013. Perkembangan selanjutnya kita menyiapkan kantor, kendaraan dan lain-lainnya, termasuk jangkauan dan tenaganya. Kita berharap apa yang kita laksanakan ini sebagai salah satu niat baik kita untuk membantu masyarakat, di samping memang bidang kesehatan menjadi hal yang penting bagi pemerintah Kabupaten Bangka. Nah, di Bangka ini tingginya adalah dalam serangan penyakit darah tinggi, kemudian diabetes mellitus atau kencing manis, dan akibat daripada ini sering terjadinya serangan jantung dan serangan-serangan penyakit yang bersifat mendadak. Oleh sebab itu, seperti serangan jantung, itu perlu penanganan yang profesional dan orang ahlinya. Karena ada waktu emas yang hanya 2 jam. Dan kalau tidak ditangani dengan baik, termasuk yang terkena stroke, akan menjadi stroke permanen. Oleh sebab itu, kita merasakan pentingnya ada satuan kerja SPGDT ini. Dan ke depan, SPGDT ini akan kita tingkatkan kemampuannya, baik personilnya. Kita juga akan merencanakan nanti kegiatan-kegiatan yang bersifat lintas sektoral, sehingga peran SPGDT ini dalam membantu masyarakat dan apa yang mereka laksanakan tanggap darurat yang begitu cepat bisa terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu, sebagai Bupati Bangka, kita sangat konsen terhadap SPGDT ini untuk terus kita kembangkan dan untuk lebih maju ke depan. Terima kasih dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan di Kabupaten Bangka terdiri dari 4 puskesmas rawat inap, 1 RSUD tipe C, dan 2 rumah sakit swasta sebagai pusat rujukan regional di Kabupaten Bangka. Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau SPDGT ini sudah berjalan sejak tahun 2011 dan efektif. Sistem ini sebenarnya sangat tepat, ya, seperti ketika terjadi krisis atau bencana, ini yang pertama kali akan berjalan, ya, dan ini sudah terlatih, ya, sudah terbiasa menanggulangi penanggulangan gawat darurat yang sering terjadi pada saat krisis. Ya. Saya juga berharap kepada teman-teman, khususnya pada saat penanganan gawat darurat ini sangat-sangat berbeda dengan pada saat pelayanan di rumah sakit atau di puskesmas. Karena penanggulangan gawat darurat ini memiliki standar operasional prosedur yang berbeda, ya, dan ini perlu penanganan, pelatihan, dan terus-menerus melakukan latihan-latihan keterampilan yang kontinu. Kita ketahui bahwa ke depan penyakit-penyakit yang membutuhkan penanganan gawat darurat khususnya di masyarakat ini makin banyak. Kejadian kecelakaan, bencana ini juga ke depan ini juga perlu diantisipasi dengan maksimal. Misalnya penyakit jantung, ya, ketika terjadi serangan jantung ini golden barrier-nya sangat menentukan sekali. Waktu penanganan ini juga sangat penting sekali. Kita perlu satu peralatan, satu sistem penanggulangan yang di tempat, on site, ya, tidak
hanya diangkut ke rumah sakit, ya, baru penanganannya di rumah sakit. Tapi ketika terjadi penyakit-penyakit yang voluntary waktunya sangat singkat, itu perlu penanganan di tempat, ya. Penanganan perdarahan, kecelakaan, ya, ini juga perlu satu penanganan on-site, ya, ketika bagaimana treatment-treatment yang ada di lapangan ini agar sesuai dengan kegawat daruratan. Bagaimana menfiksasi, bagaimana membawa pasien tersebut atau korban kecelakaan atau korban kekerasan atau apa, ini ada teknik-teknik khusus yang tidak bisa dilakukan oleh tenaga-tenaga awam biasa, karena jika salah membawanya ke rumah sakit, ini akan menimbulkan fatal, ya fatal, ya. Jadi inilah bagaimana SPDGT ini bisa berkembang dengan mobil yang terstandar, tenaga yang terlatih, bisa melakukan pelayanan di tempat. Inilah kelebihannya. Nah, saya harapkan sesuatu yang seperti ini akan mengurangi kematian-kematian atau bahkan hal-hal yang buruk yang nantinya sebenarnya bisa dicegah tetapi tidak dilakukan. Nah, inilah kira-kira yang bisa membantu pelayanan kesehatan ke depan. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bangka, yaitu Bangka bermartabat, dan misi pemerintah Kabupaten Bangka, yaitu salah satunya adalah mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan melayani, maka pemerintah Kabupaten Bangka merasa perlu membentuk satu sistem penanggulangan kegawat daruratan terpadu yang menangani kejadian kegawat daruratan medis pra rumah sakit, yang namanya adalah Public Safety Center SPGDT. PSC SPGDT Kabupaten Bangka ini dibentuk mulai tahun 2010 yang merupakan ide murni dari Bapak Sekda Kabupaten Bangka yang sekarang adalah Bupati Kabupaten Bangka, yaitu Bapak Insinyur Haji Tarmizi Hasaat MM. Layanan ini sifatnya gratis dan 24 jam. PSC SPGDT adalah sistem yang merupakan koordinasi berbagai unit kerja untuk penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi penderita gawat darurat. PSC SPGDT merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yang dalam kesehariannya bersinergi dengan Rumah Sakit Umum Sungai Liat dan 2 rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Bangka. Selain itu, ada 5 puskesmas rawat inap sebagai tempat rujukan. Selain itu, PSC SPGDT juga bersinergi dengan Polres Bangka, UPT Damkar, Dinsos Kabupaten Bangka, dan banyak instansi lainnya. Saat ini, Polres Bangka, khususnya Satuan Lalu Lintas, sudah bekerja sama dengan SPGDT Bangka, terutama dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di jalan. Peran dari SPGDT sendiri itu adalah dalam menangani pertolongan pertama pada saat kecelakaan, yaitu terhadap korban, terutama dalam kasus gawat darurat, ya, secara medis. Dan peran kami sebagai Satuan Lalu Lintas dalam kecelakaan lalu lintas ini sendiri adalah mengamankan TP-TKP pada saat terjadinya kecelakaan. Saat ini kita ada inovasi baru dari SPGDT. SPGDT merupakan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, sudah memiliki inovasi dalam hal penanganan kasus laka, yaitu memiliki aplikasi PSC 119 Bangka yang bisa di-download melalui Google Play di handphone Android. Jadi masyarakat sudah bisa seluruhnya memiliki aplikasi ini di handphone masing-masing, dan apabila terjadi sesuatu kecelakaan, mereka bisa langsung menghubungi petugas di SPGDT yang nantinya langsung akan sampai ke petugas kami di Satuan Lalu Lintas, terutama di unit Laka Lantas.
Dalam upaya meningkatkan pelayanan di sektor kesehatan, maka pemerintah daerah membentuk Public Safety Center pada sistem penanggulangan gawat darurat terpadu yang disebut PSC SPGDT Kabupaten Bangka yang beralamatkan di Jalan Pahlawan 12, Singkai Sawo, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. PSC SPGDT bisa dihubungi pada call center 0717937766 atau dengan menggunakan aplikasi Android. Aplikasi SPGDT ini merupakan sistem komunikasi terpadu untuk melayani kedaruratan pra rumah sakit yang didukung sistem IT modern. Operator SPGDT bisa memantau secara online melalui monitor serta fasilitas kesehatan, GPS ambulan, dan laporan tim medis di lapangan. Selain menangani kasus gawat daruratan, ada beberapa fasilitas yang bisa didapatkan oleh masyarakat melalui SPGDT Kabupaten Bangka. Di antaranya yaitu layanan informasi ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, kemudian layanan dukungan ambulan dan fasilitas gawat darurat lengkap atau pelayanan rujukan ke rumah sakit, serta layanan Bismart Family yaitu program konsultasi masyarakat tentang masalah kegawat daruratan agar masyarakat bisa melakukan tindakan pertolongan pertama jika terjadi kegawat daruratan di rumah dan lingkungannya. Dalam pelayanan SPGDT Kabupaten Bangka juga bekerja sama dengan Satlantas Polres Bangka. Seperti ketika terjadi serangan jantung oleh seorang warga, korban tiba-tiba merasa nyeri dada hingga terjatuh dan tak sadarkan diri. Anggota keluarga yang mengetahui kejadian tersebut segera menghubungi tim PSC SPGDT dengan menggunakan aplikasi SPGDT pada Android. Klik menu hubungi operator. Saat keluarga korban tersebut memilih menu hubungi operator, maka secara langsung lokasi kejadian bisa segera terpantau di monitor operator dan GPS ambulan melalui tab Android. Dan secara bersamaan, operator kemudian langsung menghubungi kembali keluarga untuk meminta informasi kondisi korban. Halo SPGDT, selamat sore. Ada yang bisa dibantu? Maaf, dengan Ibu siapa? Ya, Ibu Syira, Bu. Ini kakek saya tiba-tiba ini sesak terus benar-benar nyeri dada. Ini saya masih ngapain, Bu? Dengan kondisi emergensi ini, petugas ambulan segera menuju ke lokasi kejadian dengan dipandu GPS ambulan. Sementara menunggu bantuan datang, operator memberikan arahan kepada keluarga tersebut untuk melakukan penanganan pertolongan pertama pada korban. Ibu silakan ikuti instruksi saya. Ibu pasang loudspeaker handphone Ibu dan letakkan di samping Ibu. Sekarang Ibu posisikan pasien, Bapak duduk atau berbaring ya Bu, yang mana lebih nyaman menurut pasien. Ya, usahakan pasien tetap tenang. Terus Ibu longgarkan semua pakaiannya ketat. Oh iya, seperti itu ya. Tuh bergerak. Tuh, agak nyendek tuh. Atau Bu, ini atau saya Bu nggak ada nafas Bu, nadinya juga nggak terasa Bu. Saya mesti ngapain ini Bu? Kenapa Bu? Oh, pasiennya tiba-tiba tidak sadar. Apakah Ibu bisa melakukan pijat jantung Bu? RJP, iya. Oke, Ibu bisa mengikuti instruksi saya kalau begitu. Silakan Ibu letakkan telapak tangan di tengah-tengah dada Bapak atau pasien tepat antara puting susu. Oh iya, seperti ini. Terus, ya, dimulai ya. Ya, berapa kali? Ya. Setelah ambulan tiba di lokasi, petugas segera mengambil alih penanganan korban. Salah satu petugas membuat laporan tertulis tentang kondisi korban untuk kemudian dilaporkan pada IGD rumah sakit di mana korban akan dirujuk. Bu, isi Bu, namanya siapa Bu? Nama ini atau saya Johari Bu. Umurnya berapa ya Bu? Umurnya 69 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 1, 2, 3. Nah, tunggu. Oke.
Ya. Kejadian lain yang membutuhkan pelayanan cepat tim kesehatan melalui SPGDT adalah kecelakaan lalu lintas, di mana seorang warga yang mengetahui adanya korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas segera menghubungi tim SPGDT. Kemudian tim ambulan SPGDT segera menuju ke lokasi kejadian untuk segera ditindak lanjuti. Di lokasi kejadian, polisi melakukan tindakan non-medis berupa peraturan lalu lintas dan tim SPGDT melakukan tindakan medis pada korban kecelakaan. Lah. Hujan. Oke. Hah?